Gonna break my heart. You gonna tear it apart. No matter what you do. Hey everybody, this is Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my YouTube channel di Teteh Rara Channel. Teman-teman, di video kali ini aku hanya mau berbagi cerita aja, berbagi pengalaman, sharing bersama kalian. Bagaimana sih rasanya? Aku alhamdulillah di minggu ini, di hari ini udah kehamilanku udah menginjak di usia ke-38 minggu. Dan bagaimana sih rasanya kehamilan di usia 38 minggu? Nah, untuk kalian yang penasaran dan buat kalian yang punya pengalaman dan cerita lain, nanti kita bisa sama-sama sharing, kita bisa sama-sama share, bisa nanti di kolom komentar aku. Dan kalian bisa lihat sendiri nih, kondisi perut aku udah segede gini. Nah, ini udah di usia 38 minggu gitu ya teman-teman. Jadi di usia 38 minggu itu rasanya udah berbagai rasa yang berasa, dan antara khawatir, berharap-harap, cemas, itu semua rasa itu ada bercampur kalau udah berasa. Soalnya aku udah mulai, untuk aku pribadi di usia 38 minggu ini aku udah mulai merasa ya mungkin ada kontraksi palsu, tapi tidak semua orang, karena dulu pengalaman aku di kehamilan yang kedua itu enggak seperti ini gitu. Jadi di setiap kehamilan, walaupun kehamilan 1, kedua, ketiga itu punya ceritanya tersendiri, tidak semuanya itu sama gitu. Untuk yang aku rasain di 38 minggu ini terus udah agak kenceng, kadang-kadang tiba-tiba, apalagi kalau habis makannya terlalu kenyang itu kenceng, terus tiba-tiba pokoknya perut udah mulai agak kenceng gitu, frekuensinya maksudnya sehari itu bisa berkali-kali, pokoknya intinya lebih dari 1 kali. Terus jalan udah mulai ke tulang ke tulang bawah, tulang perut bawah itu udah mulai kadang agak sakit. Terus apalagi ya kontraksi palsunya kadang kayak mules-mules kita habis makan pedas, kadang seperti itu. Jadi yang pastinya sih antara berharap-harap, cemas, khawatir, menunggu, dan yang pastinya ya semua rasa bercampur. Kapan nih mau lahiran? Kadang kan kalau usia 37 minggu kita udah bisa melahirkan normal. Kalau ada temennya yang sembarangan udah melahirkan, kita belum melahirkan, apalagi ada pertanyaan orang kapan lahirannya, aduh rasanya itu membebani sekali. Tapi sebenarnya untuk teman-teman semuanya, kalau aku sih karena bukan kehamilan yang pertama, kalau kehamilan pertama itu pasti kepikiran banget. Tapi pokoknya tips dari aku buat teman-teman semuanya, ingat hamil itu 9 bulan 10 hari. Jadi jangan khawatir kalau misalnya HPL, kita melewati HPL itu kan hanya hari perkiraan lahir, bukan hari lahir gitu, perkiraan gitu. Pokoknya ingat kalau misalnya hamil itu 9 bulan 10 hari, kalau belum, maksudnya ada saatnya lah gitu. Kalau belum nyampe ke situ nggak usah khawatir, walaupun temen-temennya udah melahirkan, walaupun dia tidak bisa menutup kemungkinan. Yang pastinya kita harus berusaha ya, selain berusaha, berdoa dan yang pastinya banyak cara juga yang kita bisa lakukan. Misalnya jangan lupa olahraganya ya, namanya ibu rumah tangga ya, pastinya yang terutama kita bisa mondar-mandir di rumah aja itu udah olahraga banget. Yang pastinya jangan nggak mau gerak, karena kalau nggak mau gerak, ketika gerak sedikit aja kita udah rasanya udah capek, melelahkan gitu. Selain pokoknya kita juga harus latihan pernapasan. Yang pastinya juga kadang udah mulai berasa pinggang udah mulai agak terasa panas. Terus ya pokoknya sedikit-sedikit digerakin. Ini juga salah satu aku juga di sela-sela semua hal yang aku rasakan, kadang aku masih bisa untuk sebenarnya untuk mengurangi rasa bosan, mengurangi semua hal yang aku rasakan, kadang aku ya bikin video buat berbagi bersama kalian semuanya gitu, seperti ini untuk mengisi kegiatan waktu luang aku gitu. Terus kadang yang terutama dirasakan itu, kalau untuk aku pribadi ya, baby aku itu dia lebih sering aktifnya itu di malam hari gitu. Ketika aku menjelang mau tidur, aktif luar biasa gerak
menonjol sana sini gitu. Ya emang ketika di usia ya yang dirasain bangetnya itu gerakannya udah mulai kenceng, terus perut udah sering kenceng-kenceng nih sekarang lagi kenceng gitu. Terus apa ya begitu udah sering rasanya udah nggak terlalu nyaman untuk jalan, terus udah sering pipis. Terus apa ya lagi yang lebih berasa lagi perubahannya itu sering apa ya kayak pengen BAB gitu, padahal tapi enggak, udah berkali-kali gitu nongkrong ke WC tapi ternyata enggak gitu sih untuk aku yang aku rasain di pengalaman aku di usia kehamilan 38 minggu ini. Terus selebihnya ya kalau misalnya kayak keputihan juga udah kadang udah ya keputihan udah mulai keluar sedikit gitu. Terus yang kalau makan sih nggak terlalu berpengaruh paling cuman ya itu dia jalan udah mulai agak susah tuh, udah mulai nggak nyaman, apalagi harus mondar-mandir ke kamar mandi gitu. Siang malam itu sama seperti itu, udah rasanya udah sering banget pengen mondar-mandir kamar mandi, perut udah kadang udah agak mules-mules tapi lah maksudnya udah mulai ada kontraksi palsu gitu. Tapi tidak semua apa ya setiap orang itu berbeda-beda. Ketika aku dulu kehamilan yang kedua aja aku rasanya nggak mengalami kayak kontraksi yang palsu gitu, enggak ngerasa aku jalan itu nggak nyaman gitu, enggak. Aku ketika kehamilan kedua aku lebih ngerasa biasa aja gitu, nyaman. Ketika pas mau proses melahirkan aku merasakannya yang dari pagi akhirnya lahir malam gitu, enggak terlalu yang kalau untuk yang ini aku lebih merasakan jalan agak, karena emang posisinya dia juga udah di bawah ya, agak kurang nyaman jalan gitu. Waktu dulu itu waktu yang kedua itu nggak merasakan seperti itu gitu. Terus apa lagi ya cuman itu aja paling. Dan tipsnya buat teman-teman semuanya menurut berdasarkan pengalaman aku, karena alhamdulillah ketika yang kedua itu benar-benar mudah dan gampang, itu perbanyak gerak. Sama yang paling utama sebenarnya kalau kita ibu rumah tangga dan orang muslim, kita pasti ya kalau misalnya kita pekerjaan rumah tangga kita dikerjakan oleh kita, yang pastinya kerjakanlah kerjaan rumah tangga, karena kita pasti jalan mondar-mandir dan sholat. Kalau sholat itu kan pasti kebawa olahraga, itu benar-benar kerasa banget sama aku dulu waktu melahirkan yang kedua itu, karena di masa bulan Ramadan dulu itu. Jadinya ketika usia kandungan tua 9 bulan aku tarawih itu masih tarawih, dan capek ya bukan capek ya ngos-ngosan luar biasa. Tapi ketika proses persalinan bener-bener karena kitanya kayak latihan pernapasan sama kita sering gerak keringetan gitu, jadi benar-benar mudah. Ya alhamdulillah dipermudah dipergampang gitu. Dan yang pastinya jangan lupa juga doa ya teman-teman. Kalau doa untuk setiap orang pasti sama-sama ya, pokoknya jangan lupa diperkuat juga doanya gitu. Itu adalah pengalaman aku, sharing aku di usia tentang kehamilan aku di usia 38 minggu. Dan buat teman-teman semuanya yang punya cerita menarik dan mungkin berbeda dari aku, silahkan kalian bisa tuliskan nanti di kolom komentar. Kita bisa sama-sama berbagi pengalaman, berbagi cerita gitu ya teman-teman semuanya. Dan yang pastinya buat teman-teman yang punya kadang aku merasakan gitu, aduh kalau yang lain udah lahiran kita belum, terus ada yang nanya, terus jadi kepikiran stres. Aduh jangan dipakai pusing, jangan dipakai stres, karena segala sesuatu itu pasti nanti ada saatnya gitu. Nah untuk video kali ini kayaknya aku cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan ya sharing kita kali ini di video kali ini hanya sharing aja gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi ya, ini bukan hiburan ya, pokoknya hanya sharing aja ya. Mudah-mudahan intinya ada manfaatnya untuk yang lagi ngedrop hatinya, maksudnya ngedrop pikirannya, aduh kok belum lahir juga. Jangan sampai pikirannya seperti itu, karena nanti akan stres gitu. Oke, untuk video kali ini kayaknya aku cukupkan sekian dulu. See you next sama video. Dadah, bye bye. You're gonna tear it apart, no matter what
you Hey do. everybody, this is I DJ stand and every Remixer day Manado. for you. Please welcome Airport Revolution.